Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesenian gamelan dan wayang sebagai media dakwah Wali Songo. Islam datang di Nusantara dengan jalan damai tanpa adanya kekerasan, sehingga ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat Jawa tanpa adanya paksaan. Sebelum orang Jawa mengenal dan memeluk agama Islam, masyarakat Pulau Jawa telah memeluk agama Hindu dan Buddha. Namun, dengan adanya dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, dengan memperhatikan kebudayaan dan adat setempat. Tidak hanya itu, para Wali Songo juga memperhatikan kesenangan dan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat Jawa mengenal Islam dengan perlahan tanpa adanya paksaan. Para Wali Songo melakukan dakwah dengan menggunakan kesenian, yakni berupa gamelan dan wayang. Zaman dahulu, wayang digunakan sebagai upacara pemujaan roh leluhur yang dibantu oleh seorang syaman. Wayang sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni Wadaniyang yang berarti bayang-bayang. Wayang pada zaman tersebut dilakonkan oleh seorang dalang yang mana dialog-dialog yang digunakan disesuaikan oleh logat dan juga karakter wayang. Lalu saat pementasan wayang diiringi dengan tabuhan gamelan yang dimainkan oleh para niaga dan dinyanyikan tembang lagu oleh para pesinden. Tradisi yang sudah begitu menjadi kebiasaan dan mempengaruhi masyarakat pada zaman tersebut tidak dihilangkan secara seketika. Namun, sedikit demi sedikit diperbarui dengan mengganti cerita wayang yang sebelumnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti cerita tentang Ramayana dan Mahabharata. Kedua cerita tersebut yakni berasal dari cerita Hindu yang diubah dengan memasukkan cerita-cerita Islam. Wayang pada saat itu digemari oleh para masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, para Wali Songo menggunakan wayang dan gamelan sebagai penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Salah satu tokoh Wali Songo yang menggunakan kesenian yang berupa wayang dan gamelan sebagai metode dakwah di Pulau Jawa adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah salah satu Wali Songo atau biasanya disebut sebagai 9 wali yang merupakan penyebar agama Islam di tanah Jawa. Beliau merupakan salah satu wali yang cukup unik. Sunan Kalijogo tidak hanya berdakwah dengan menggunakan wayang dan gamelan saja, namun beliau menggunakan kesenian-kesenian yang lain seperti seni ukir dan seni suluk. Nama kecil Sunan Kalijogo adalah Raden Mas Said. Beliau dilahirkan pada tahun 1450 Masehi di kota Tuban, Jawa Timur. Ia merupakan putra dari Bupati Tuban yang bernama Tumenggung Wali Taktika. Beliau memiliki karya-karya seperti Baju Takwa, Perayaan Sekaten, Layang Kalimasodo. Beliau memiliki koleksi-koleksi tembang-tembang seperti Turi Putih, Seluku-Seluku Batok, Lir-Ilir, dan masih banyak lagi. Sebelum menjadi penyebar agama Islam, Raden Mas Said atau yang sekarang disebut sebagai Sunan Kalijaga merupakan remaja yang sering melakukan tindakan kekerasan, berkelahi, dan merampok. Ketika beliau bertemu dengan Sunan Bonang di hutan Jatiwangi, beliau ingin merampok tongkat milik Sunan Bonang yang mana hasil rampokan tersebut akan dibagikan kepada orang miskin. Tetapi Sunan Bonang tidak membenarkan cara Sunan Kalijogo. Kemudian ia diberi nasihat oleh Sunan Bonang sehingga membuat Raden Mas Said sadar
dan akhirnya beliau menjadi salah satu murid dari Sunan Bonang dan menjadi salah satu wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di Desa Kalijogo, Cirebon, Jawa Tengah. Ia mengislamkan penduduk sekitar termasuk Indramayu dan Pamanukan. Beliau memiliki cara dakwah yang sangat unik, yakni dengan kesenian yang berupa gamelan dan wayang, yang mana kedua kesenian ini digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat. Sunan Kalijogo menggunakan wayang untuk menyebarkan agama Islam, karena pada waktu itu beliau menyaksikan bagaimana masyarakat sangat menyukai wayang, sehingga beliau melihat ada peluang berdakwah dengan menggunakan kesenian wayang. Beliau juga mengajak masyarakat untuk mendalami ajaran Islam dengan menggunakan syair atau kidung berbahasa Jawa. Misalnya, tembang lir ilir dan kidung ing muni. Selanjutnya, dakwah beliau menggunakan wayang. Pada saat itu, wayang masih berbentuk menyerupai manusia. Oleh karena itu, wayang dirubah dengan bentuk baru yang dibuat dari kulit kerbau dengan wajah yang digambarkan miring, leher yang panjang, serta tangan yang memanjang sampai ke kaki. Bentuk wajah pun dibuat berbeda dengan wajah manusia. Cerita pewayangan yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga melalui tokoh Yudhistira, yang mana tokoh tersebut terdapat pusaka yang ampuh, yakni jimat kalimat sada. Kalimat sada dalam dunia Islam diartikan sebagai kalimat syahadat yang menuntun dalam kesucian. Oleh karena itu, Yudhistira sering dilambangkan memiliki darah putih yang berarti suci dan sabar. Yudhistira mempunyai 4 saudara, yakni Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Mereka merupakan putra dari Pandawa yang digambarkan sebagai rukun Islam, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Karena kelihayan Sunan Kalijaga dalam mengelola tokoh-tokoh Pandawa, hingga tokoh-tokoh tersebut tidak dapat dipisahkan dan telah menjadi simbol dari rukun Islam, sehingga Islam mudah diterima di masyarakat Pulau Jawa. Wayang kulit dijadikan sebagai media dakwah yang senantiasanya dipergunakan oleh Sunan Kalijogo dalam kesempatan dakwahnya di berbagai daerah. Dan ternyata wayang ini merupakan media yang cukup efektif serta dapat mendekatkan dan menarik simpati rakyat terhadap agama. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya wayang yang digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijogo bisa dijadikan contoh sebagai media dakwah di lingkungan sekitar kita, yang mana dakwah tidak harus dilakukan dengan monoton atau kaku, sehingga masyarakat yang mendengarkan tidak bosan dan mudah untuk menyerap materi dakwah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.